hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Biar jemaat saja katakan, membebaskan. Ya Tuhan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kuasa-Mu. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Apa kabar? Yes. Ya, masih 10, baru 10. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Yes. Tuhan kita baik, amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita perkatakan Mazmur 91. Biar ini terus kita deklarasikan di dalam hidup kita, agar terus kita nyatakan sesuai dengan iman percaya kita, amin. Mazmur 91. Lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu,
tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi yang kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya yang melekat kepadaku, aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kenaikan-Mu ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menyediakan tempat bagi kami. Dan Kau mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk menguatkan kami, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan inilah kami ingin menyelesaikan amanat agung yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Gereja-Mu di sini adalah bukti Tuhan Yesus bahwa kami ingin menyelesaikan amanat agung yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat semua Tuhan Yesus. Kau baik. Yes. Inilah umat-Mu Tuhan Yesus yang bersyukur bahwa sampai pada hari ini Tuhan Yesus, kami ada sebagai kemana kami ada. Itu karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Hanya segala pujian, segala hormat, hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Tiada ada nama lain Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mengalirlah sebebas-bebasnya di tempat ini Tuhan Yesus. Kami sungguh merasakan Tuhan Yesus.
Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau layak. Terima kasih Tuhan Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Dunia surga menyanyikan kemuliaan Nama-Mu. Katakan Yesus, inilah dari hati pujian kami Tuhan Yesus.
Sekali lagi katakan, Dia yang layak terima puji. Dipuji, disembah. Yes. Umat-umat Tuhan. Ini umat-Mu Tuhan Yesus. Ini umat-Mu Tuhan Yesus. Ini umat-Mu Tuhan Yesus. Yes. Bukan karena kekuatan kami Tuhan Yesus. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan Yesus. Bahkan dengan kepintaran kami Tuhan Yesus. Itu karena Terus kami rasakan hadirat-Mu melawat setiap kami. Terus kami rasakan hadirat-Mu melawat setiap sebebas-bebasnya Tuhan Yesus. Sebebas-bebasnya Roh Kudus. Terima kasih.
Hosana bagi Rajaku yang duduk. Yesus Tuhan, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Tuhan Yesus. Ku nyanyi Hosana. Yes, ini umatmu Tuhan. Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku agungkan Yesus Tuhan. Ku agungkan Yesus Raja. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Karena Engkau hanyalah yang hanya layak yang kami terima pujian kami Tuhan Yesus. Bertatalah di atas puji-pujian kami dan penyembahan kami. Dan kami siap memberikan yang terbaik lewat pujian dan penyembahan yang kami berikan. Terima kasih ya Bapa bagi semua yang siap menyembah Tuhan. Sama-sama katakan amin. Rasakan hadirat Tuhan, amin. Luar biasa. Mari kita puji dan sembah nama Tuhan Yesus. Karena Dia hidup, Dia bangkit, dan Dia menyediakan tempat bagi kita, amin. Haleluya.
Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Jemaat saja. Yesus hidup, Dia bangkit. Sekali lagi jemaat saja. Dengan segenap hati bahwa Yesus kita hidup. Yesus hidup, Dia bangkit, amin. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Katakan dengan iman. Lebih dari pemenang, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang, amin. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan persembahan kita yang terbaik. Terima kasih ya Bapa buat pujian penyembahan dan Roh Kudus-Mu yang boleh hadir di tempat ini ya Bapa. Tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik. Biarlah berikan kami hati untuk mengucap syukur, untuk dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Teruslah hadir dalam ibadah kami, dalam setiap rencana kami. Dan bagi siapa yang memberi, sama-sama katakan, amin. Katakan yang menyertaiku. Yang menyertaiku. Kami buka Tuhan hati kami. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu.
bersama-sama kita mengangkat tangan. Bahwa ini tanda kerinduan kita kepada Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Tuhan, Kau kami rindukan di tempat ini. Ada sesuatu yang kami dambakan. Ya, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Mari yang wanita katakan pujian ini, yang pria Engkau sembah Tuhan Yesus. Buka hati untuk menyembah-Mu Tuhan. Abba, Disembah Roh Kudus. Sekarang gantian. Yang pria nyanyikan pujian ini, yang wanita Engkau berdoa kepada Tuhan Yesus. Buka hati untuk jamahan. Amin. Karena kami berserah kepada Tuhan. Ketika kami mengangkat tangan kami, kiranya Tuhan mengambil haleluya, haleluya, Haleluya Tuhan. Haleluya. ketika kami berseru kepada Tuhan, ketika kami memanggil nama-Mu, Terima kasih. Allah yang kami, Ambil alih hidup kami Ambil alih Bekerjalah Roh Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Sepenuhnya hidup kami dalam milik-Mu ya Bapa. ini era Pentakosta ketiga. Ini era Roh Kudus dicurahkan. Sepenuhnya hidup kami adalah milik-Mu Ini gelombang. ya Bapa. Gelombangnya Tuhan. Serahkan sepenuhnya Mari dalam tangan-Mu ya Bapa. masuk Kami berselancarlah seluruh hidup kami ini Tuhan. bersama dengan Roh Kudus. Ambil alih seluruh tubuh jiwa roh kami ya Bapa. Ya Rabba Syakkan ya Rabba 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 ya Rabba. Ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba Baba 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 Baba. Ya Rabba ya Rabba Baba 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 Baba. Ya Rabba ya Rabba Syakkan ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya. Ya Rabba Syakkan ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Ya Rabba Syakkan ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Ya Rabba ya Rabba ya Rabba Baba 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 Baba. Ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Jamah siap kami saat ini Bapa. Tidak ada satu pun yang terlewatkan ya Tuhan. Kami terus penuh dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami terus penuh dalam lawatan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami terus menjadi saksi-Mu Tuhan. Hidup kami terus memuliakan Engkau ya Bapa. Tempat ini Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami Engkau yang berkuasa atas kami.
kemuliaan-Mu ya Tuhan. Hidup kami mencari kemuliaan-Mu. Tiap zaman saat Hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Ada sebuah doa kami kepada Tuhan. Amin. Ada kerinduan kami kepada Tuhan. Yes. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan memberkati kami di pagi hari ini. Ketika kami berangkat dari rumah, ada sesuatu kerinduan kami kepada Tuhan. Kami mau berjumpa dengan Tuhan. Kami mau menikmati hadirat Tuhan. Kami mau Tuhan berbicara atas kami. Kami mau Tuhan mengasihi kami. Kami mau Tuhan menjamah kami. Kami mau Tuhan kami berjumpa dengan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Maka berkatilah ibadah ini. Dengan tulus hati kami mempersembahkan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Hidup kami, segala sesuatu yang kami punya, kami bawa ke rumah Tuhan. Bahkan masalah apapun Tuhan, kami tidak ingat lagi. Karena Yesus menjadi pembela kami. Terima kasih kucapkan Roh Kudus yang menuntun kami, menguatkan kami, menghibur kami, memberikan kami pengertian. Bapa berbicara atas kami ketika kami duduk diam di bawah kaki Tuhan. Maka kami membuka hati kami, bejana kami, penuhkan kami dengan firman-Mu. Karena ibadah ini adalah milik-Mu, kami hanya melaksanakan. Tuhan berkati kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dengan penuh ucapan syukur kami berkata, haleluya, amin. Sebelum duduk tepuk tangan buat Tuhan. Katakan 3 kali haleluya, 1, 2, 3. Haleluya, haleluya. Yang terakhir kurang lengkap, yang terakhir itu haleluyanya 1, 2, 3. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Terima kasih buat tim pemuji penyembah. Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam Bapak Ibu. Nah, diberkati Tuhan. Waktu saya tersita, tak masalah. Saya yang tak apa-apa, saya kehilangan durasi khotbah saya, yang penting kita merasakan hadirat Tuhan. Ya, apa-apa. Semaunya Tuhan berbicara atas kita, ya. Kita nggak batasi karena ini adalah ibadah, ini miliknya Tuhan, ya. Satu hal yang esensi yang dalam ibadah itu bukan hanya kita mau bernyanyi saja, tetapi biarlah kita merasakan, ngerasain Tuhan hadir di sini. Dan ketika kita mau berkasih-kasih dengan Tuhan, merasakan nggak Tuhan itu anggaplah memegang tangan kita, Tuhan itu merangkul kita, Tuhan itu membelai kita, Tuhan itu mengarahkan tangannya untuk mengurapi kita. Amin. Merasakan hal itu. Saya berharap kita membuka hati dalam hal ibadah apapun. Karena nama Tuhan disebut, ingat firman Tuhan katakan 2, 3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Ya, dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Jadi sesuatu yang di atas namakan Tuhan Yesus, ketika nama dia disebut, pasti dia akan hadir. Amin.
Dari memberkati kita semuanya, mari kita akan baca dalam Yohanes pasal 14 ayat 26. Yohanes pasal 14 ayat 26. Mari kita akan sama-sama membaca ayat ini dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, terpujilah Tuhan. Firman Tuhan ini bertema Parakletos yang dijanjikan. Saya akan bahas walaupun ini satu tema, tapi ada Parakletos dan sesuatu yang dijanjikan Tuhan itu apa. Nah, Tuhan itu menciptakan manusia dengan sempurna, amin. Tuhan itu menciptakan manusia, kita hari ini merasakan berkat Tuhan yang sempurna. Lihat kan gini, ya, dia sempurna enggak? Lihat kanan kiri, Bapak Ibu, sempurna enggak dia? Sempurna, amin. Nyatanya kita diberkati Tuhan loh. Ini bentuk ucapan syukur kita hari ini ketika kita meresponi pujian penyembahan. Saya berdoa dalam nama Yesus, biarlah sikap hati kita ini penuh, segenap hati kita untuk Tuhan. Bagaimana kita bisa berkata, yang terbaik yang aku punya, aku persembahkan kepada Tuhan. Minggu yang lalu saya katakan gini, jangan kita meminta yang terbaik dari Tuhan, padahal kita nggak pernah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, hukum tabur tuai itu ada. Kita menabur yang baik pasti menuai yang baik. Nabur yang jahat pasti menuai yang jahat. Nah, tetapi ya ternyata manusia itu melanggar satu-satunya peraturan yang diberikan Tuhan, yaitu ketika ada larangan tidak boleh memakan buah itu pada waktu di Taman Eden. Nah, ternyata ya larangan itu dilanggar. Oleh karena itu Tuhan memberlakukan peraturan-peraturan yang lain, wajib ditaati, kalau melanggarnya akan dihukum. Tapi ternyata lagi-lagi Tuhan itu sangat mengasihi manusia. Saya berhadapan dengan orang-orang yang dikasihi Tuhan. Siapakah buktinya itu? Waduh, baru kali ini saya berlakuan begitu, tapi Bapak Ibu menjawabnya dengan antusias. Dan saya berhadapan dengan orang-orang yang diberkati Tuhan. Siapakah bukti orang diberkati Tuhan di sini? Katakan haleluya. Karena tak ada manusia yang sanggup divonis dengan hukuman itu. Ya, Tuhan sendiri yang menjalani hukuman itu setelah selesai urusan hukum tersebut. Tuhan pun lagi-lagi menyayangi manusia. Bayangkan, dari awal penciptaan ketika manusia melanggar, ya, Tuhan sayang lagi kepada manusia. Dia menurunkan siapa? Anaknya. Lalu ketika itu dia sayang lagi sama kita, dia menurunkan Roh Kudus-Nya. Wah, betapa hebat Tuhan. Disertainya kita sampai kesudahan zaman. Oleh karena itu ketika berbicara Parakletos diartikan sebagai penolong. Umumnya gitulah. Saya nggak mau bahasa ini bahasa itu, nanti jadi mumet. Para itu apa, kletos itu apa dan sebagainya. Yang penting kita dapat maknanya bahwa Roh Kudus itu dicurahkan. Ya, ini eranya Roh Kudus, era Pentakosta ketiga. Jadi kita harus meresponi. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita nggak melakukan apa-apa. Roh Kudus juga yang akan memampukan manusia, ya, untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang berkenan kepada Allah. Ya, setiap orang bersedia untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus akan mengalami sesuatu, bahasanya transformasi, perubahan. Tema kemarin perjumpaan pribadi
dengan Roh Kudus. Seseorang dimulai ya sebuah perubahan dalam hidupnya itu saat dia mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus. Perubahan yang dahsyat. Saya selalu mengingatkan begini, kalau ada orang yang antusias, kalau ada orang yang menggebu-gebu, kalau ada orang yang cinta Tuhan melebihi dari cinta pertamanya dengan istrinya, jangan berkata ini roh apa yang merasuki. Jangan berkata entah apa. Tentunya itu roh Tuhan. Amin. Tentunya itu Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan kita. Dia seperti dunamos, katanya, penggerak dalam kehidupan kita ini. Ya kita nggak ada arti-artinya. Nggak bisa melakukan pelayanan, nggak bisa berkata, menyampaikan firman Tuhan, nggak bisa menasihati tanpa karya Roh Kudus yang memampukan dalam kehidupan kita. Tanya, kamu gitu nggak? Kanan kiri, kamu gitu nggak? Ya, kamu gitu nggak? Ibadah bisa jalan tanpa Roh Kudus? Mungkin bisa berjalan, tapi bahasa apanya garing gitu kan, ya hampa. Bapak Ibu numpang nanya, pernahkah kita berdoa tapi kita susah? Pernah? Kayak setiap orang alami. Pak Jaluku pernah nggak ngerasain Pak? Pernah. Nih Bapak Siobing pernah nggak berdoa? Wah. Mereka berdua ada kesaksian yang luar biasa. Tadi malam saya berjumpa disuguhi nasi goreng. Nanti yang lain. Artinya gini, kita nggak boleh sombong. Amin. Nggak boleh sombong. Oh apa yang disombongkan? Kalau ada orang berkata gini, wih sombong banget sih sekarang. Ada nggak rekan-rekan berkata gitu? Ada. Ya kita nggak tahu apa yang kita sombongkan. Ya karena pokoknya nggak boleh sombong, titik. Ya, apa yang kita punya, sukacita akan berlalu, kedukaan juga akan berlalu, kesedihan akan berlalu. Apa yang kita punya ini semuanya akan berlalu. Makanya kita harus menyadari bahwa penolong itu yang Tuhan berikan sama kita. Dia bersama kita, berjalan bersama kita. Amin. Oleh karena itu ketika kita beribadah di tempat ini, ya, saya berdoa, biarlah ini kesempatan kita. Saya kalau melayani awal-awal pembukaan perintisan begini, itu sebenarnya kita sedang mencatatkan sejarah. Nama kita tertulis, ya, di gereja ini. Apa namanya? GBI. Nama Bapak Ibu tertulis. Oh iya dulu saya ingat loh gini-gini. Pokoknya pas ibadah itu ada ceritanya nggak? Ada. Semua sini ada. Nanti nggak tahu berapa waktu kemudian. Saya berdoa sih Bapak itu tetap setia di tempat ini. Yang setia katakan haleluya. Ya, kalau engkau kenal tepuk lu tuh. Setia yuk. Bapak Ibu akan mencatatkan, jadi history maker, ya, pencatat sejarah. Oh, aku ikut andil loh berdirinya gereja itu, ya, dari mulai ibadah pertama kita baru berapa kali? Ya? 3 kali ya, 3 kali. Yang sejarahnya gereja ini pindah-pindah, jam 2 lagi ibadahnya, jam 2 enaknya ngapain? Tidur. Jam 2 lagi enaknya ngapain? Jam 2 enaknya ngapain? Udah pokoknya itu tidur. Kalau nggak malas, jalan. Kalau nggak malas, tapi kita memilih memberikan itu yang terbaik. Kita mulai ibadah itu jalan-jalan itu dari mulai Agustus, ya, Agustus akhir kan. Ya, tanpa terasa mau ulang tahun, ya kan? Iya, tapi di sini baru 3 kali. Ya, transformasi dalam kehidupan kita. Nah, apa yang dijanjikan? Yang pertama, mengutus seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Ya, tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi Roh Kudus akan memampukan kita untuk menyelesaikan yang namanya amanat agung. Menyelesaikan amanat agung. Jadi
Ya, ada firman Tuhan berkata gini, lebih berguna aku pergi. Ya, kalau Yesus pergi, maka penolong itu akan datang. Kalau Yesus nggak pergi, maka penolong itu yang dijanjikan itu, Parakletos yang dijanjikan itu tidak akan hadir. Nah, perbedaan yang terjadi pada murid-murid Yesus. Bapak coba mengingat, perbedaan apakah ketika Yesus masih ada di bumi dan ketika sesudah Yesus terangkat, Roh Kudusnya dicurahkan. Lebih dahsyatan mana? Murid-muridnya berkarya. Saya merenungkan, Tuhan, kan dia bersama Tuhan secara fisik. Tapi kenapa mereka, contoh satu contoh, Petrus itu berkhotbah, kalau Bapak Ibu baca, anggaplah 10 menit. Tapi berapa orang berkhotbah? Bertobat. Petrus berkhotbah 3.000. Tuhan, saya berkhotbah 1 orang aja yang belum bertobat ya. Tapi jangan masalahkan, belum dipenuhi Roh Kudus ini. Jangan. Eranya berbeda. Waktu Tuhan beda. Waktu perkenanan itu beda. Jadi pada dasarnya adalah ketika murid-murid Tuhan, ya, yang Parakletos yang dijanjikan itu, penolong, dunamos, kuasa dan dahsyat itu, ya, menyertai orang percaya, ya, menyertai orang percaya. Saudara percaya disertai dengan Roh Kudus, maka yang Tuhan janjikan itu adalah kita akan melakukan jauh lebih dahsyat yang Tuhan lakukan. Percaya nggak sih? Percaya sih. Musir setan, menyembuhkan orang sakit. Terus Bapak Ibu kalau ngikutin HMC Pak Niko, itu pertaruhan iman loh, benar. HMC di lapangan, ratusan orang sakit, kanker, benjolan dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu doakan gak sembuh, minder gak? Saya aja takut. Pernah saya main aman. Saya doain benjolan gini dan itu. Orang buta, itu melihat, benar. Tapi kalau disengaja gini, gak bisa mungkin. Waktunya berbeda. Ketika Tuhan berkenan, ya, mengutus seorang penolong, yang dijanjikan itu mengutus seorang penolong. Berarti dalam kehidupan kita ini penuh dengan kelemahan, ketidakberdayaan, ketidakmampuan itu Tuhan pikirin. Oh, anakku gak mampu, aku harus memberikan ini. Ketika aku pergi, aku harus memberikan penolong dalam kehidupan. Supaya apa? Oh, tetap melangkah, kita tetap berjalan. Loh anakku, aku tunggu di depan sana. Ayo melangkah. Kira-kira orang kalau nggak melangkah nyampe nggak ya? Nggak nyampe. Tuhan mau kita bergerak. Saatnya ini kita, ya. Kalau kita sepakat, bukan sepakat. Kalau kita sering menyanyikan hidup ini adalah kesempatan. Yuk kesempatan kita. Katanya kita jadi terang dan garam. Ini waktunya. Amin. Bersama Roh Kudus tentunya. Saudara tidak akan bisa berkata-kata menyampaikan firman Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus yang memampukan. Yang kedua yang dijanjikan adalah menyediakan tempat bagi orang percaya, ya, menyediakan tempat bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa siapa? Membawa siapa? Terserah. Mau jawabnya saya, aku, kamu, pokoknya kita semuanya. Membawa saya, membawa saudara. Dan kita semuanya kemana? Ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Oh, ini sebuah janji. Aku tak pergi sih ya. Tak lungo kata bahasa Jawa, tak lungo itu tak pergi dulu. Aku duluan mendahului kamu. Yang dia apa? Tempat buat kita. Spesial nggak Bapak Ibu? Oh berarti saya berada dengan orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Mau rambutnya lurus sudah habis kayak saya begini, mau rambutnya keriting kayak siapa di sini? Oh, Pak Freddy kayaknya. Mau dia, Mama Eden, Kak Santi,
lalat masuk nggak bisa keluar karena saking keritingnya. Saya kalau sama Pak Jaluk juga kan langsung gini kan. Saya kalau dilihat ini udah botak di atas. Kata orang ledekin, mikirin jiwa-jiwa nggak apa-apa. Enggak juga, nggak tahu lah. Pokoknya karunia hidup itu adalah ya Tuhan yang beri semua kok. Amin. Nah, menyediakan tempat bagi. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ini sebuah janji. Pernahkah Tuhan melanggar janjinya? Mungkin bagi manusia itu sebuah kelalaian, tapi Tuhan tidak pernah melanggar. Tidak pernah tidak menepati janjinya. Mereka ada berkata begini, sekalipun engkau dalam kegelapan, matahari mungkin tidak bersinar, percayalah ada bulan yang akan menerangi. Sekalipun kegelapan, matahari nggak bersinar, bulan nggak bersinar, ada bintang. Artinya apa? Ada cecer harapan, cahaya harapan, situ moro. Ada harapan. Percayalah, Tuhan itu ketika tadi yang pertama mengutus seorang penolong, yang kedua menyediakan tempat bagi orang percaya, ya. Tuhan Yesus, ya, ini kerinduan Tuhan Yesus. Terpisahnya manusia dengan Allah adalah hukuman yang sangat berat. Hukuman yang paling berat bukan neraka, api neraka, tetapi keterpisahan dari Allah. Terpisahnya manusia dengan Allah. Bapak Ibu, pernahkah engkau mendengar, dan saya mendengar, ya, ada orang berkata gini, memiliki Yesus adalah memiliki segalanya. Pernah enggak? Dan kita pun mengaminkan. Bagaimana dunia akan berpikir, kok bisa memiliki Yesus, memiliki segalanya? Berarti keterpisahan dari Allah, ya, manusia dengan Allah, itulah hukuman yang paling berat. Kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Lalu Tuhan Yesus begitu sayang dengan manusia, dia tidak mau kita terpisah darinya. Maka dia berikan seorang penolong dalam kehidupan kita. Bayangkan nih, seorang anak kecil. Ya kemarin saya katakan gini, kita ini lagi sedang berjalan, yang tertatih-tatih, kadang jatuh, tapi harus bangkit. Amin. Kadang kita harus tetap melangkah. Orang ya, ingat ini. Ketika ada orang yang mungkin kepahitan, sakit hati, engkau gak boleh berhenti. Kalau engkau berhenti, sakit itu tambah sakit. Loh, sakit itu tambah sakit. Tapi ketika engkau tetap berjalan, maka saya percaya lambat laun itu sakit hati itu akan terkikis sendirinya. Karena engkau tetap melangkah, akan mengalami kesembuhan. Justru kalau engkau berdiam gak melakukan apa-apa, maka kesempatan iblislah ngomongin dan sebagainya. Tetapi ketika kita berjalan terus melangkah, tentunya bersama dengan Tuhan, maka katakan, yang lemah dikuatkan, yang miskin, yang buta akan melihat. Atas apa? Diperbuatnya. Amin. Bukan bicara apa yang materi yang kita punya, tapi dia menyediakan tempat. Tadi lagu tadi, Yesus hidup, dia bangkit, dia naik ke surga. Yesus hidup, terus mautlah dikalahkan. Lalu jadilah pemenang dalam segala hal. Amin. Karena dia telah bangkit, menyediakan tempat naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kita. Dan bonusnya maut telah dikatakan, bahkan kita lebih
Salam pemenang-pemenang. Salam pemenang-pemenang itu. Haleluya. Kamu juga pemenang katanya gitu. Nah, kita punya pembela, siapa namanya? Ya, kita punya pensafaat, siapa namanya? Yesus. Jadi kalau kita dengan bangga, dengan kepala bukan tertunduk, tapi tegap dan berkata kepada sekelilingnya orang-orang mungkin tidak mengenal Tuhan atau rekan-rekan yang senantiasa menjatuhkanmu, dan kau harus berkata gini, Yesus, kaulah pembelaku, pada siapa aku harus. Yesus, kau perlindungan, ku tak gentar menghadapi. Terjadilah, karena Roh Kudus itu yang memampukan. Dia roh kebenaran, dia yang menghibur, dia yang memberikan kekuatan. Jadi wow, karyanya Tuhan itu ketika dia akan pergi, itulah rancangan Tuhan. Berarti Bapak, Ibu, dan saya, dan kita semuanya orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Amin. Saya kemarin mau cari pembicara khusus buat hari ini. Saya bilang, bosan gak sih sama saya ini, si Sadiman ini kan? Tuhan, ya udah, saya akan lakukan bagian saya. Habis ini saya nanti nggak bisa ngobrol-ngobrol, saya tugas di Bitung jam 10. Ya, ini jam 9:07. Baik, yang ketiga yang dijanjikan. Ini yang selalu diperdengarkan. Ketika doa berkat juga selalu diperdengarkan tentang kedatangan Tuhan. Mau nggak mau, tidak ada seorang pun yang dapat menahan, yang dapat lari dari yang namanya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena saya berangkat dari Yohanes 14 ayat 3, saya akan bacakan kembali. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kisah Para Rasul 3 ayat 21 berkata gini, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Ya. Jadi kalau ada orang yang pakai logika, pakai matematika, berapa kali ya, berapa tahun lalu, Yesus datang tanggal sekian gitu, pernah dengar ya? Lalu ada yang jual semuanya miliknya, ditunggu-tunggu nggak datang-datang. Berarti itu adalah Yesus dari Brazil, pemain sepak bola berarti. Kalau ditunggu-tunggu nggak datang, ya kan? Ada pemain bola juga namanya Gabriel Jesus, berarti dia nggak datang ke Indonesia, gitu. Jadi nggak ada yang tahu perihal kedatangan Tuhan. Jadi kalau ada yang ngomong, oh kan jangan percaya. Itu pengajaran atau bahasa lainnya adalah api asing, pengajaran palsu. Ya, tidak seorang pun yang tahu. Haleluya. Lalu pertanyaan saya mau berikan gini, apa yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali ini? Saya kemarin berpikir gini, Tuhan kenapa sih doa berkat itu kok selalu ya ada menyongsong di awan-awan yang permai gitu kan? Selalu diingatkan nggak? Diingatkan. Hanya ini yang terus diperdengarkan, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Lalu nggak boleh dipotong dan kasihnya kekal selama-lamanya. Itu nggak boleh. Itu rentetan sebuah kata-kata yang harus diperdengarkan. Ya, Tuhan datang kedua kali untuk menjemput kita di awan-awan yang permai. Walaupun berbeda mungkin perkataan kalimat, tapi esensinya harus sama untuk mengingatkan datangnya Tuhan itu yang akan kita hadapi di depan sana. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bekerjalah di ladangnya.
Ya, bekerjalah di ladangnya. Bekerjalah dengan arti pekerja di kebun anggurnya, ya. Cari perkara yang di atas. Salah satunya rajin beribadah, katakan amin. Cari perkara yang di atas. Mungkin di dalamnya ada 3 hal ini, ya. Doa, baca Alkitab dan ibadah. Ini nggak boleh kita lupa. Bekerjalah di ladangnya, melayani. Kemarin saya katakan nih, melayani bukan hanya mimbar di sini, ya, karena karunia kita berbeda-beda. Ada yang bertanya, Pak, aku nggak bisa begini. Iya, karunia kita berbeda-beda. Ada 5 jawatan. Yang pertama, ya, gembala, rasul, guru, penginjil, nabi. Nabi itu identik dengan profetik, ya, kenabian, pendoa syafaat. Kalau ada yang banyak ngomong, apa Pak talentanya Pak? Pernah nggak Bapak Ibu menjumpai lawan bicaramu nggak pernah titik tapi koma terus? Ya kan? Ada yang bilang, Pak ini suruh jaga menara ini. Mungkin penjaga menara itu karena jaga menara itu berdoa dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Itu mereka harus nyanyi nyembah. Mungkin cocok Pak? Ya mungkin. Atau sebagai konselor, Pak aku nggak bisa bicara. Maksudnya nggak bisa bicara? Nggak pinter, bukan nggak bisa. Nggak pinter, cuman aku melakukan, ya itu karunia melayani. Orang karunia melayani itu banyak banyak bertindak, action, tapi sedikit bicara. Itu karunia melayani. Pak, aku nggak tahu karunia apa ya. Kamu bisa apa? Masak. Itu karuniamu masak. Makanya masak, bikin kue, bawa ke sini. Terus pertanyaannya, yang bayar siapa Pak? Yo kowe lah bayar. Lu kan bicara mempersembahkan terbaik. Enggak, saya itu contoh. Kalaupun nanti ada di bawah, ya bawa ke sini. Muter dulu ya. Lapar deh bayangannya. Aduh, tadi masak belum sempat sarapan, apalagi masak arsik lagi di rumah kan. Karena kan itu kesukaan saya. Pokoknya kalau ada apapun hal B2, B1, dan kalau ada arsik, saya pilih arsik. Saya kasih trik ya, bukan trik. Kalau ada pesta, ada tempat Bapak Ibu diundang makan sama teman, jangan ambil nasinya dulu, nasi mah gak bakalan habis. Ambil lauknya dulu, bener gak? Saya dari dulu, ambil lauknya, nasi mah masih ada. Orang paling ambil sak jumput, tahu gak sak jumput itu ya? Sekedarnya, kalau lauk, siapa yang bisa nahan ambil lauk? Gak ada kan? Sebanyak mungkin, sama. Nasi paling mikir, kalau munjung gini, tau gak munjung apa ya? Penuh, waduh, paling, woi, habis nyangkul ya, lagi gitu kan? Mendingan main aman, lauk dulu, baru gitu, baru TOP begitu. Iya, nggak apa-apa bilang gitu. Lah kayak waktu diundang ke rumah Ibu Ayu makan lontong sayur, bukan ayam yang diambil dulu. Triknya kan beda-beda. Ya, pokoknya kalau ada seantero makanan itu mana itu? Balik ke laptop. Ini tentang bekerja di ladangnya. Ayo sama-sama. Saya mengajak ini. Kan kita ini dikatakan jadi saksi. Betul ya? Jadi saksi. Jadi terang. Ketika misi kita belum selesai. Untuk membawa jiwa. Di tempat ini, di area CBL dan sekitarnya ini. Banyak anak Tuhan. Yang mungkin suam-suam kuku atau sudah lama nggak beribadah. Tugas siapakah itu? Tugas saya. Enggak. Saya artinya itu ngomong ke diri sendiri. Bukan tugas saya tok. Tapi tugas siapa? Kita. Kalau ngomong pribadi, saya. Cubit kanan kirimu, tugas kamu.
Yang berikutnya untuk menyikat waktu. Berjaga-jaga. Jadi berjaga-jaga bukan pasif tapi aktif. Bukan pasif tapi aktif, ya. Berjaga-jaga. Berjaga-jaga, ya, bukan pasif tapi aktif. Ada pilihan, ada di tangan kita. Menjadi sahabat Allah atau menjadi musuh Allah, menjadi gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bijaksana, atau 5 gadis yang bodoh. Menjadi kambing yang suka nyeruduk, atau menjadi domba yang senantiasa mendengar suara gembalanya. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Ini perihal tentang yang dijanjikan. Lalu makna kenaikan Yesus Kristus yang terakhir. Membuktikan bahwa sorga dan neraka itu ada. Amin. Sorga dan neraka itu ada. Sorga itu senyata kenaikan Yesus ke sorga. Oh, kalau tadi malam saya coba lihat video-video yang visualisasikan. Wow, ada Yesus dijemput seperti yang Alkitab catat, ya, bikin awannya begini, ada malaikat dan sebegini. Wow Tuhan, apakah hal yang sama ketika Engkau menjemput kami? Bisa, woi aku terbang woi. Mungkin semuanya nggak akan bilang gitu karena mereka terbang semua. Ya mungkin seperti itu contoh. Tapi saya melihat ada satu video ketika beribadah, semuanya respon. Ada satu orang yang ngantuk. Ketika dia bangun, dia nggak lihat siapa-siapa. Mana? Lihat di bawah kolong kursi, nggak ada. Nah, berarti hati-hati. Lihat. Pilot sama pendeta mungkin lebih jitu pilot untuk membuat orang bertobat. Goyang dikit di atas belum diaspal, nyebut siapa? Nyebut nama Tuhan masing-masing. Kalau pendeta ngomong, saya percaya di sini gak ada begitu. Semuanya, makanya saya khotbahnya tuh kalau dikomentari gak masalah. Coba ya, justru senang. Terus daripada saya ngomong, diam semuanya, ini ngerti orang. Kayak gitu. Percaya ya, tanpa kenaikan Yesus ke surga, kematian Yesus itu sia-sia. Tanpa kebangkitan, sia-sia kematiannya. Ya, misi Yesus adalah menyelamatkan kita secara sempurna. Mati, bangkit, naik ke surga. Yang hebat, menyediakan tempat bagi kita. Jadi saya mau ngajak gini, ini yang saya dapat beli. Setiap hari sebelum tidur, yuk minta ampun sama Tuhan. Setuju gak? Saya ulang, setiap hari sebelum tidur minta ampun kepada Tuhan. Jangan tidur dengan kebencian. Amin. Ampuni setiap orang yang menyakiti kita. Kita tidak tahu kapan dia datang masalahnya. Ya, kapan dia datang kita nggak tahu. Jadi jangan sampai ketika dia datang kita tidak siap. Kalau dia naik, berarti dia juga akan turun. Kalau dia pergi, berarti dia juga akan datang kembali menyebut kita semuanya. Mari kita baca sama-sama di Kita Tidak Bisa. Ada slide-nya kan? Ya, mari. 1, 2, 3. Ada? Sudah? Sudah terlihat hilalnya? Yuk. 1, 2, 3. Kita tidak bisa sendiri, kita butuh Roh Kudus untuk menyongsong kedatangannya kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Maka meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Kiranya kami dapat mengingatnya senantiasa bahwa Engkau telah berbuat baik kepada kami. Ketika manusia melanggar, maka manusia tidak dapat menanggung hukuman. Engkau yang menanggung hukuman. Dan kami juga penuh dengan kelemahan,
Tuhan, Engkau baik kembali kepada kami. Engkau sayangi kami, sehingga Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk mengingatkan kami. Roh kebenaran itu untuk mengajarkan kami. Pagi hari ini, ketika apa yang kami imani itu biarlah terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami berkata kepada Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. dengan terkasih kita bangkit berdiri sama-sama dan nyanyikan pujian ini kembali. Katakan, Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, Terima kasih buat kehadiran-Mu. kemenangan Amin. terjadi di Kesembuhan sini. terjadi. Kesembuhan terjadi di Biar kelepasan terjadi. kelepasan Terjadi. Biar kemenangan terjadi. kemenangan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memampukan kita semuanya. Tuhan yang menjadikan dia semuanya baik. Terima kasih buat berkat yang sempurna yang kami nikmati. Terima kasih kami berjumpa dengan orang-orang yang Kau urapi dan Kau pilih. Untuk kami sama-sama melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan, Tuhan semua berkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih hambanya yang telah menyampaikan firman. Semoga kita mendapat berkat lewat pemberitaan firman, amin. Lambaikan tangan yang menjadi berkat dari firman Tuhan. Ya, sebelum kita mulai persembahan yang kedua, sebelumnya kita akan mendengar, apakah ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir? Boleh mengangkat tangan? Oh, puji Tuhan namanya, silakan. Bagi yang dekat, kita salam, selamat datang Pak, Bu. Kita tunggu untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Dengan senang hati kami menyambut Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita masuk persembahan yang kedua, sebelumnya kita akan dengarkan pengumuman. Salam saudara. Shalom. Apakah saudara menikmati ibadah hari ini? Amin. Jadi pengumuman sepekan, pertama kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pak Pendeta Abram Cesadiman. Tuhan memberkati pelayanan Bapak, penggembalaan Bapak juga di tempat ini, serta keluarga Pak Abram. Minggu depan, hari Minggu tanggal 21, kita tetap beribadah di tempat ini jam 8 pagi, masih sekali ibadah. Bagi jemaat yang hadir pada saat ini, kami mengundang Bapak Ibu untuk tetap setia
untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga menghimbau Bapak Ibu, jika Bapak Ibu punya saudara-saudara kita yang selama ini suam-suam kuku atau yang tidak pernah juga beribadah, silahkan ajak. Dan apabila Bapak Ibu juga membutuhkan bantuan kami untuk sama-sama datang mengunjungi, kami dengan senang hati untuk bersama-sama mengunjungi saudara kita tersebut. Demikian pengumuman hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita siapkan persembahan kita yang kedua. Bapak, kami mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu lewat firman yang telah diberitakan. Biar itu menjadi rema dalam hidup kami, berakar, bertumbuh dan berbuah, bahkan menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik lewat persembahan kami yang kedua. Biarlah berikan kami hati yang mengasihi-Mu untuk kami dapat merasakan dan memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapak. Mari kita siap yang memberi, sama-sama katakan amin. Mari yang bertugas untuk persembahan. Kau sungguh indah tiada caranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita bangkit berdiri. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Bapak yang baik, kami mengucap syukur pagi ini Tuhan. Ini kami apa adanya di dalam hadirat-Mu. Kami buka hati kami dalam keterbukaan Tuhan, supaya ada pertobatan yang sejati di antara umat-Mu ini Tuhan. Tuhan, kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk segala sesuatu yang boleh Engkau perbaiki. Renovasi hati kami ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pagi ini yang membaharui kami Tuhan. Mengenal Engkau lebih jauh, bahwa Engkau Allah yang luar biasa, yang baik. Bahkan Tuhan mempersiapkan masa depan roh kami Tuhan di dalam hadirat-Mu yang mulia Tuhan. Engkau sungguh mulia Tuhan, Engkau sungguh besar. Kami agungkan Engkau atas segalanya Tuhan. Kami mengucap syukur buat gereja ini Tuhan Yesus, buat jiwa-jiwa yang Engkau siapkan buat gereja ini, buat pelayan-pelayan Tuhan yang hari ini melayani, buat hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Terima kasih buat semuanya Tuhan, buat peralatan yang semuanya Engkau siapkan Tuhan. Engkau baik. Terima kasih buat lingkungan di tempat ini. Kami memberkati teman-teman kami, saudara-saudara kami yang lain yang ada di luar sana Tuhan. Baik
baik yang berjaga maupun yang di rumah-rumah Tuhan, kami memberkati mereka semua. Lingkungan ini damai sejahtera-Mu ya Tuhan, mengalir Tuhan Yesus. Bapa yang baik, tak berhentinya juga kami mengucap syukur buat Rayon 18 yang dipimpin oleh hamba-Mu Andi Markus Tuhan, dan wakil-wakilnya, para pelayan-pelayannya, bahkan ada Pak Abraham di sana Tuhan, berkati Pak Samuel Tuhan, berkati Tuhan Yesus, dan para wakil yang lain Tuhan, berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semuanya Tuhan. Sekali lagi kami memberkati Rayon 18 ini semakin berkembang Tuhan. Bahkan Engkau bawa jiwa-jiwa di Rayon 18 sampai garis akhir Tuhan. Kau dapati setia, terangkat bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, kami mengucap syukur juga buat pembina kami Pak Niko Tuhan. Kau luar biasa memakai hamba-Mu Pak Niko ini Tuhan Yesus. Terus Kau bukakan Tuhan Yesus kasih karunia, pencerahan, wahyu Tuhan untuk kami gereja GBI khususnya Tuhan Yesus, berjalan di dalam track-Mu Tuhan, berjalan dalam rel-Mu ya Tuhan. Tidak keluar dari apa yang Kau rencanakan, tidak keluar dari apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Tuhan, kami ucap syukur buat Pak Niko ini, kesehatannya Engkau cover Tuhan, istri dan anak-anaknya Tuhan, keempat wakilnya juga Tuhan, bentengi dengan kuasa darah-Mu. Nah, secara umum Tuhan, seluruhnya bentengi umat-Mu yang ada di bawah naungannya Tuhan dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja lain Tuhan. Kami percaya juga Engkau bekerja di dalamnya Tuhan Yesus. Siapapun mereka Tuhan, pakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami bersyukur juga berada di bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Kami bersyukur buat Pak Jokowi dan kabinetnya. Kami bersyukur buat para Tuhan pejabat-pejabat lain Tuhan daerah, bahkan Tuhan Yesus tingkat RT RW. Tuhan berkati Tuhan bangsa kami ini Tuhan. Bahkan di tahun politik ini Tuhan sampai 2024 Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu, keamanan dari Engkau Tuhan mengalir Tuhan Yesus. Tidak ada kekacauan, tidak ada kerusuhan. Bahkan Tuhan Yesus damai sejahtera anak-anak Tuhan menerangi setiap sudut bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa-doa kami ya Tuhan. Inilah kerinduan kami ya Tuhan untuk bangsa kami. Sebentar kami akan pulang, sebelumnya kami akan menerima berkat-Mu. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkat tangan, buka hati. Apa yang kau dengar hari ini, mari kita lakukan bersama-sama. Dan kiranya berkat bangsa-bangsa ada di dalam genggaman-Mu dan menjadi milik-Mu, dilimpahkan atas kita semuanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Roh Kudusnya akan menyertai, memberkati, menyinari engkau, dan diperhadapkan wajahnya kepadamu, dan diberikannya engkau damai sejahtera sukacita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai dan kasih-Nya kekal selama-lamanya. Mari berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan semua berkati. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya.